Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Cak? Jelas, jelas. Oke, Cak. Saya rekam ya. Cak, saya mulai dengan pemahaman dasar ya, Cak. Ya, siap Bang Tapi belajar. Bismillah. Gambarnya jelas ya, Cak? Kelihatan jelas. Oh, jelas ya, Cak? Jelas. Kita balik lagi, Cak, ke pemahaman dasar ya. Ya. Kita akan menentukan cara entry signal dari Indonesia Crypto Trader. Ya, kalau semisalkan saya balik lagi, semisalkan saya mengeluarkan sinyal seperti ini, Cak. Ya, kalau sinyal seperti ini, kalau misalkan warna merah kotaknya ada di atas, hijau ada di bawah, itu pengertiannya sinyal untuk short. Ya. Ya, ya. Balik lagi, merah itu area entry dan kalau hijau itu area profit. Profit. Saya kebalikannya. Apabila terjadi sinyal warna merah di bawah, hijau di atas, itu tandanya kita melakukan sinyal untuk melakukan entry long. Oke. Saya contohkan dulu bagaimana caranya kita entry di sinyalnya Indonesia Crypto Trader. Misalkan saya kasih pemahaman seperti ini, Cak. Ya. Ini tandanya Indonesia Crypto Trader memberikan sinyal long. Ya. Ya. Sinyal long. Nah, kita bingung. Di mana cara kita entry, sedangkan kotak merah ini antaranya aja besar, gitu kan? Betul. Jadi saat ini kita menentukan di mana garis untuk entry. Saya balik lagi ke pemahaman support dan resisten. Harga sekarang ada di sini ya, Cak. Oke, terlihat ya. Betul, ini Bang. Harga ada di sini. Maka yang disebut resisten itu, resisten adalah harga tertinggi sebelumnya dari harga saat ini. Harga tertinggi sebelumnya saat ini, harga yang lebih tinggi dari saat ini, kita ambil dari pucuk warna hijau ya, Cak. Ya. Nah, contohnya ada di sini nih, Cak. Nah, ini resisten. Oke. Ada garis penjalan warna merah. Nah, ini resisten. Resisten ini diambil saya dari pucuk warna hijau sebelumnya. Dari harga tertingginya sebelumnya, dari harga sekarang. Ya. Oke. Kalau support itu harga terendah sebelumnya dari harga saat ini. Harga saat ini ada di sini. Maka harga terendah sebelumnya ada di sini. Ya, kelihatan. Ya, saya bedakan warna garisnya warna biru. Kelihatan ya, Cak? Kelihatan, jelas. Nah, garis support dan resisten ini tidak cuma satu. Kita akan tentukan garis support yang lainnya di bawah support yang ini. Nah, garis support yang lain dia kondisinya ada di sini, Cak. Ya, kelihatan. Kelihatan ya, Cak? Support yang lain. Kelihatan support yang lain. Support yang lain. Saya garis lain support yang lain ada di sini. Ya, kelihatan. Oke. Nah, kenapa saya ilustrasikan menjadi 3 garis support? Karena garis support itu bisa aja ditembus ya. Dan kalau misalkan garis support ini, misalkan garis support ini harga dari sini tuh dia ke sini.
Kalau ini ditembus, maka dia akan menuju support selanjutnya. Kalau ini kuat, tidak ditembus, maka dia akan mantul ke atas. Ya. Kopi. Kopi? Oke. Kopi. Ada support untuk garis long seperti ini, sinyal long seperti ini. Garis-garis support ini adalah garis kita enggak. Ya. Iya. Harganya di samping Cak, warna biru nih Cak. Di warna-warna biru. Ya, ini harga-harga kita untuk entry. Karena itu sudah ada di support. Ya. Nah, kalau misalkan ini kita ada di sini, kita entry di sini misal nih Cak. Kita entry di tengah-tengah itu. Ya, kita entry di support. Ya. Kita menentukan sampai mana profit kita. Bener nggak? Kita cari garis resisten yang ada di kotak hijau ini. Salah satunya adalah ini. Nah, tujuannya maka akan ke sini. Di sini kita bisa take profit di sini, area ini. Kopi. Kalau misalkan area ini masih ketembus, kita kalau misalkan kita langsung ke area yang ini, atasnya. Karena nanti kalau resistennya tembus, maka dia akan menuju ke resisten selanjutnya, Cak. Oke, paham ya, Cak? Paham nggak, Cak? Paham ini kelihatan. Oke, itu caranya memang seperti itu. Dan kita menentukan cara entry, ya. Menentukan cara entry. Cara entry itu nggak asal, Cak. Ya, misalkan modal di sini kita sebut M modal, misalkan modalnya di sini sebesar $100, Cak. Ya. Oke. Ya. Maka ya. Margin itu nilai yang kita open posisikan ya, Cak. Ya. Margin itu harus keluar sebesar, ya, ini paling besar, Cak. Paling besar harus di bawah $10 ya, Cak. Ya, $10. Ya. Dan $10 ini jangan di entry untuk satu posisi, Cak. Untuk satu koin, jangan satu entry. 10 ini misalkan Cak Irul mau membuat misalkan 3 entryan, berarti 10 dibagi 3 ya sekitar $3 satu entry. Kopi. Oke. Dan leverage-nya cukup dengan maksimal 20 kali. Maksimal ya. Oke. Paham ya, Cak? Ini karena untuk menentukan kita tidak terjadinya liquid margin, Kak. Cak. Ya. Kita balik lagi. Kalau kita di sini yang open posisinya memakai isolate, ya, kalau open posisinya memakai isolate, maka yang terliquid kalau terjadi keburukan misalkan open posisinya $3. Ya, maka yang liquid itu cuma $3. Tapi kalau di cross kita punya biaya pemeliharaan, jadi napasnya agak panjang. Tapi terburuknya kita akan kehilangan semua saldo kalau terburuknya, Cak. Ya, margin. Nah, sekarang Cak Irul, barangkali ada pertanyaan, Cak? Belum ada pertanyaan. Pokoknya udah ada paham nih. Karena namanya terlihat